Bab 127. Tapi stok sayuran buat Saka sudah habis, Mas. Nggak apa-apa, aku pergi bersama pengawal juga, jadi pasti aman, bujuk Dewi. Aryo menghela napas. Ia tahu, cepat atau lambat, Dewi memang harus bisa kembali menjalani aktivitas normalnya. Ia tidak bisa terus mengurung istri dan anaknya di mansion. Baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, jangan pergi lama-lama, pesan Aryo sebelum menutup panggilan. Sementara itu, Dewi merasa sedikit lega. Ia berusaha berpikir positif, lagi pula tidak ada tanda-tanda ancaman selama beberapa minggu terakhir. Tidak mungkin mereka masih dalam bahaya, bukan? Namun, di tempatnya, Aryo masih belum bisa menghilangkan kegelisahan dalam hatinya. Ia menatap layar ponselnya dengan ekspresi khawatir. Mudah-mudahan ini keputusan yang benar, batinnya. Ia hanya bisa berharap bahwa membiarkan Dewi dan Saka keluar dari mansion bukanlah sebuah kesalahan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang terasa tidak beres, seperti ketenangan sebelum badai yang lebih besar datang. Sesampainya di supermarket, Dewi segera menuju rak sayuran dan buah untuk memilih belanjaan. Sementara itu, Saka duduk tenang di strollernya, memainkan boneka jerapah kesukaannya. Babysitter yang menemaninya dengan sabar mendorong stroller, sesekali memastikan si kecil tetap nyaman. Sus, sayuran yang habis apa aja ya? Tanya Dewi sambil memperhatikan isi troli belanjaannya. Brokoli sama wortel, Nyonya, jawab babysitter itu sopan. Baiklah, kita ke rak sayur di sana, ucap Dewi sebelum berjalan menuju area sayuran segar, diikuti oleh babysitter dan Saka. Saat Dewi tengah asyik memilih brokoli yang masih segar, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh ke lantai. Buk! Disusul dengan suara teriakan kecil Saka yang menunjuk boneka jerapahnya yang kini tergeletak di lantai. Babysitter Saka segera bergerak untuk mengambilnya, namun sebelum sempat menjangkau boneka itu, seseorang telah lebih dulu mengambilnya. Seorang laki-laki parubaya, dengan rambut yang sebagian telah memutih, berlutut di depan stroller Saka. Halo, anak tampan. Ini milikmu. Tanyanya sambil menyodorkan boneka jerapah ke arah bocah kecil itu. Saka memekik gembira, langsung merebut bonekanya kembali tanpa rasa curiga. Namun, Dewi justru 33. Merasakan sesuatu yang janggal. Laki-laki itu menatap Saka dengan ekspresi penuh arti. Bibirnya melengkung tipis saat berkata, "Kamu sangat tampan, mirip seperti ayahmu." Jantung Dewi berdegup lebih kencang. Lah menegang, instingnya langsung memberi peringatan bahaya. Siapa laki-laki ini? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan bagaimana dia bisa tahu tentang Mas Aryo? Secara refleks, Dewi melirik ke arah pengawal di belakangnya. Mereka juga tampak waspada, siap bertindak jika terjadi sesuatu. Laki-laki itu masih berjongkok di depan stroller, menatap Saka dengan tatapan yang sulit diartikan. 34. Melihat laki-laki asing itu mendekati Saka, Dewi lalu meraih Saka dari stroller dan segera menggendongnya. "Terima kasih, Tuan, tapi maaf, saya harus segera pulang," ucapnya dengan sopan. Ia merasa kurang nyaman berlama-lama berbicara dengan pria asing di hadapannya. Laki-laki parubaya itu tersenyum ramah. "Begitukah? Sayang sekali, padahal aku baru mau berkenalan denganmu. Kamu benar Dewi, kan? Istrinya Aryo?" tanyanya. Dewi sempat terkejut. Ia ingin segera pergi, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Bagaimana pria ini bisa tahu namanya dan juga suaminya? "Iya, saya Dewi," jawabnya hati-hati. "Maaf, Tuan siapa ya? Kenapa bisa tahu saya dan Mas Aryo? Apa Tuan mengenal suami saya?" Pria itu mengulurkan tangan dengan santai. "Perkenalkan, saya Charles, teman dari Sekar,
ibu mertuamu. Aku tidak begitu mengenal suamimu, hanya pernah bertemu sekali saat dia mengantar ibunya ke pedesaan, jelasnya. Dewi dengan ragu menyambut uluran tangan Charles dan mengangguk pelan. Jadi, Anda teman Ibu Sekar? Iya, Charles mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya. Sebentar, aku akan menghubungi ibumu. Tak lama kemudian, panggilan video tersambung. Wajah Sekar muncul di layar, tersenyum saat melihat Charles. Halo, Charles. Kamu sedang di mana? Apa semua titipanku sudah kamu beli? Tanyanya. Aku masih di supermarket, Sekar, jawab Charles. Tebak siapa yang aku temui di sini? Siapa? Sekar tampak penasaran. Charles mengarahkan kamera ke Dewi dan Saka. Sekar terkejut sesaat sebelum akhirnya tersenyum. Dewi, Saka, serunya. Ibu, ucap Dewi lirih. Jadi benar Om Charles teman ibu? Tanyanya, kini lebih yakin. Iya, Dewi. Charles temanku di pedesaan ini. Sungguh kebetulan kalian bisa bertemu, ujar Sekar senang. Iya, Bu. Kebetulan Om Charles mengenaliku, balas Dewi. Sekar tampak berpikir sejenak sebelum kembali berbicara. Oh ya, Dewi, apa kamu terburu-buru sekarang? Tidak juga, Bu. Ada apa? Bisakah ibu meminta tolong padamu? Temani Charles berbelanja semua titipan ibu, takut dia kesusahan mencarinya. Dewi mengangguk. Baiklah, aku akan menemani Om Charles berbelanja titipan ibu. Terima kasih, Dewi, kata Sekar dengan lega. Setelah itu, panggilan pun diakhiri. 35. Dewi tersenyum kecil dan mengangguk. Ayo, Om, aku temani berbelanja, ujarnya. Ia meletakkan Saka kembali ke stroller, memastikan anaknya nyaman, lalu berjalan di samping Charles. Om punya daftar belanjaan dari ibu? Tanyanya. Charles mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan catatan yang dikirim Sekar. Dewi melihat daftar itu sekilas sebelum mulai mendorong stroller, mengikuti Charles berkeliling supermarket. Dari mana Om bisa mengenali aku dan Saka? Tanya Dewi penasaran. Charles tersenyum. Ibu mertuamu sering bercerita tentang kalian. Bahkan foto kalian ada di rumahnya. Jadi, setiap aku berkunjung ke sana, pasti melihat foto kalian yang dipajang di ruang tamu. Oh, begitu, Dewi mengangguk paham. Lah sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa mertuanya memajang fotonya dan Saka di rumah. Mereka terus berkeliling sambil mengobrol santai, mengambil barang satu persatu sesuai daftar. Setelah semua titipan Sekar berhasil dibeli, mereka menuju kasir. Charles membayar belanjaannya, lalu berbalik ke arah Dewi. Dewi, terima kasih sudah membantuku, katanya tulus. Sebagai ucapan terima kasih, bolehkah aku mentraktir kalian makan di restoran depan? Dewi terdiam sejenak. Sebenarnya, ia ingin segera pulang, tapi menolak rasanya tidak enak. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia mengangguk. Baiklah, Om. Mereka berjalan menuju restoran di seberang supermarket. Sebelum memasuki restoran, Charles sempat melirik ke arah kanan sebentar, seolah memastikan sesuatu. Begitu masuk ke dalam restoran, Charles segera meminta Dewi dan babysitter Saka untuk memesan makanan. Tidak lama kemudian, hidangan mereka pun diantarkan ke meja. Sambil menikmati makanannya, Dewi melirik ke arah Charles dan bertanya, Om sudah lama mengenal Ibu. Charles mengangguk. Sudah sejak kami kecil, Dewi. Kebetulan aku dan ibumu dulu bertetangga, jadi kami teman masa kecil. Jadi, Om sekeluarga juga tinggal di pedesaan yang sama dengan ibu. Charles tersenyum kecil. Iya, kebetulan aku tinggal sendiri di sana Dewi. Oh, begitu. Dewi menyesap minumannya sebelum bertanya lagi, lalu, di mana keluarga Om yang lain? Orang tuaku sudah meninggal,
dan saudara-saudaraku beserta keluarganya semua tinggal di kota ini. Jadi, hanya aku yang sendirian di sana, jawab Charles santai. Dewi menjernyit. Kenapa Om tidak ikut tinggal di kota saja? Daripada hidup sendiri di desa. Charles tersenyum tipis. Om lebih suka suasana di pedesaan, Dewi. Di sana lebih tenang dan nyaman. Kata ibu juga seperti itu sih Om. Tapi, apa Om gak kesepian hidup sendirian? Tanya Dewi penasaran. Dulu awalnya iya, Charles mengakui, lalu terkekeh pelan. Tapi sekarang, sejak ibumu tinggal di sana, Om sudah tidak merasa kesepian lagi. 36. Dewi ikut tersenyum. Sepertinya kalian sangat dekat, ya? Ya, seperti itulah, Charles mengangguk. Bahkan aku sekarang sedang berjuang mendapatkan hati ibu mertuamu itu. Dia agak susah untuk ditaklukkan. Dewi tersentak kaget. Jadi, Om Charles sedang mendekati ibu. Charles mengangguk. Iya, aku sudah memintanya menikah denganku sejak beberapa bulan lalu, tapi dia masih ragu dan belum memberikan jawabannya. Wajahnya tampak sedikit sedih. Dewi terdiam sesaat, lalu tersenyum lembut. Aku doakan agar ibu mau menerima Om Charles sebagai suaminya. Aku juga ingin melihat ibu hidup bahagia dan menemukan pasangan yang benar-benar mencintainya. Tapi tolong, Om, kalau ibu setuju menikah denganmu, jangan pernah sakiti dan kecewakan beliau. Ibu sudah terlalu banyak menderita. Aku nggak mau melihat beliau tersakiti lagi. Charles menatap Dewi dengan serius. Aku janji, Dewi. Aku akan selalu berusaha membuat Sekar bahagia. Setelah selesai makan siang, Dewi bersiap untuk pulang. Ia merapikan Saka di stroller, lalu beranjak dari tempat duduknya. Om, terima kasih untuk makan siangnya. Aku pamit dulu, katanya sopan. Namun, Charles buru-buru berkata, biar Om antar pulang sekalian. Dewi mengerutkan kening. Oh, tidak perlu, Om. Aku bisa pulang sendiri. Tidak apa-apa, aku sekalian ingin memastikan kalian sampai rumah dengan selamat, ujar Charles bersikeras. Tapi, tolong jangan tolak tawaranku ini Dewi. Kumohon, potong Charles sambil tersenyum. Dewi masih ragu, tetapi melihat Charles yang terus mendesak, akhirnya ia mengalah. Baiklah, Om. Mereka pun keluar dari restoran bersama, menuju mobil masing-masing yang terparkir di depan. Setelah memastikan Dewi masuk ke dalam mobil dengan aman, Charles berjalan menuju mobilnya sendiri. Namun, sebelum masuk, matanya sekilas menangkap sosok seorang pria yang berdiri di pojok ruangan tempat mereka makan tadi. Tatapan Charles mengeras. Pria itu tampak terkejut karena menyadari keberadaannya telah diketahui. Tanpa membuang waktu, pria itu segera pergi, menghilang di antara keramaian. Charles menghela napas, lalu masuk ke mobilnya dan mulai mengemudi, mengikuti mobil Dewi dari kejauhan. Perjalanan menuju mansion Dewi berlangsung tanpa hambatan. Setelah sampai, Charles menghentikan mobilnya di depan gerbang. Terima kasih, Om, sudah mengantarkanku sampai rumah, ujar Dewi dengan sopan. Sama-sama, Dewi, jawab Charles sambil tersenyum. Kalau begitu, aku pamit dulu. Takut kemalaman sampai rumah. Dewi menatapnya sejenak, lalu bertanya, Om Charles nggak mau mampir dulu. 37. Charles menggeleng pelan. Tidak, Dewi. Terima kasih. Sampaikan saja salamku pada suamimu. Dewi mengangguk. Baik, Om. Hati-hati di jalan. Charles tersenyum sebelum akhirnya memutar mobilnya dan melaju menjauh dari mansion Dewi. Setelah menempuh perjalanan panjang menuju pedesaan, akhirnya Charles tiba di rumah Bu Sekar. Ia segera menurunkan semua belanjaan dan membantu membawanya masuk. Di dapur,
Ia bergabung dengan Bibi Brenda untuk menata belanjaan agar lebih rapi. Tak lama kemudian, Sekar keluar dari kamarnya dan menghampiri mereka. Sambil membantu membereskan barang-barang, ia menatap Charles dan bertanya, "Bagaimana, Charles? Apakah kamu mendapatkan semua pesananku?" Charles mengangguk. "Ya, aku mendapatkan semuanya. Untung saja menantumu bersedia membantuku." Bu Sekar mengernyit penasaran. "Oh ya, bagaimana kamu bisa bertemu dengan Dewi tadi?" Charles tersenyum tipis. "Aku tidak sengaja melihat menantu dan cucumu saat masuk ke dalam supermarket. Kebetulan aku masih mengingat wajah mereka, karena sering melihat foto mereka di ruang tamumu." Setelah semua belanjaan tersusun rapi, Charles keluar ke teras samping rumah dan duduk di sana, menikmati udara pedesaan yang sejuk. Tak lama kemudian, Bu Sekar datang membawa 2 cangkir coklat panas dan beberapa camilan. "Minumlah, Charles," katanya sambil menyerahkan salah satu cangkir. Charles menerima dan menghirupnya sedikit. "Terima kasih Sekar," ujarnya dengan senyum puas. Setelah beberapa teguk, Charles menatap Sekar dengan serius. "Sekar, ada yang ingin aku beritahukan kepadamu. Ini penting," katanya dengan nada lebih rendah. Bu Sekar mengangkat alis. "Apa itu?" Charles menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Beritahu Aryo untuk menjaga Dewi dan anaknya dengan baik." Bu Sekar mengernyitkan dahinya, meletakkan cangkir coklat panasnya di meja kecil di sampingnya. "Apa maksudmu, Charles? Kenapa kamu berkata begitu?" Charles menghela napas, menatap Bu Sekar dengan serius. "Saat makan siang dengan Dewi tadi, aku melihat seseorang mengawasi kami dari jauh. Pria itu berdiri di pojok ruangan restoran, seolah-olah sedang mengawasi gerak-gerik kami. Aku tidak mengenalnya, tapi begitu dia sadar aku melihatnya, dia segera pergi." Bu Sekar terdiam sejenak, hatinya mulai merasa tidak nyaman. "Kamu yakin dia mengawasi Dewi?" "Aku tidak tahu pasti," jawab Charles. "Tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu sebabnya tadi aku bersikeras mengantarkan Dewi pulang sampai ke mansion. Aku hanya ingin memastikan dia dan Saka selamat." Bu Sekar menggigit bibirnya, pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran. "Aku akan memberitahu Aryo. Mungkin ini hanya kebetulan, tapi tetap saja, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku tak mau sesuatu yang buruk terjadi pada Dewi atau cucuku." 38. Charles mengangguk setuju. "Itu keputusan yang bagus. Lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal nanti." Mereka berdua terdiam sejenak, hanya suara serangga malam yang terdengar di sekitar mereka. Lalu, Bu Sekar menatap Charles dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Charles. Aku bersyukur kamu ada di sana dan memperhatikan mereka." Charles tersenyum tipis. "Aku hanya ingin memastikan orang-orang yang kau sayangi tetap aman, Sekar." Malam itu, kekhawatiran masih menyelimuti hati Bu Sekar. Apa benar menantu dan cucunya sedang diawasi oleh seseorang? Tapi siapa? Bu Sekar segera mengambil ponselnya dan menelepon Aryo. Setelah beberapa kali nada sambung, akhirnya suara Aryo terdengar di seberang. "Halo, Bu. Ada apa?" tanya Aryo. Bu Sekar menarik napas dalam sebelum berbicara. "Aryo, Ibu perlu memberitahumu sesuatu yang penting. Tadi siang Charles bertemu dengan Dewi dan Saka di supermarket. Mereka berbelanja bersama, lalu Charles mengajak Dewi makan siang di restoran depan supermarket itu." "Oh, benarkah? Baguslah kalau mereka sudah berkenalan." Suara Aryo terdengar biasa saja. Bu Sekar menghela napas. "Masalahnya ada sesuatu yang janggal, Nak." Charles melihat ada seorang pria yang mencurigakan. Pria itu berdiri di pojok ruangan restoran dan tampaknya sedang mengawasi mereka. Begitu Charles menyadari keberadaannya, pria itu langsung pergi begitu saja. Hening sejenak di ujung telepon.
Aryo tampaknya sedang mencerna informasi itu. Lalu suaranya terdengar lebih serius. Apa Charles mengenali pria itu? Tidak, jawab Bu Sekar. Tapi dia bilang firasatnya tidak enak, makanya dia mengantarkan Dewi pulang sampai ke mansion untuk memastikan mereka aman. Charles hanya takut, kalau lelaki itu ternyata sedang mengintai Dewi dan Saka. Aryo mengusap wajahnya, merasa tidak nyaman. Baik, Bu. Aku akan menyelidikinya. Aku juga akan meningkatkan keamanan Dewi dan Saka. Terima kasih sudah memberitahu.